Bismillahirrahmanirrahim. Melanjuti pembahasan sebelumnya tentang pendahuluan materi deret serta definisi dari deret. Kali ini kajiannya spesifik tentang uji konvergensi deret. Kemudian pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah deret Tahingga akan konvergen di mana menuju ke suatu jumlah tertentu atau divergen di mana tidak menuju ke suatu jumlah tertentu. Semisal diberikan persamaan ini yang merupakan jumlah n buah barisan, maka deret tersebut dikatakan konvergen jika memenuhi limit n mendekati hingga Sn sama dengan S. Dengan S kondisinya seperti ini, atau dengan kata lain S berhingga, dan dikatakan divergen jika memenuhi kondisi ini di mana S mendekati tahingga. Untuk memeriksa apakah suatu deret konvergen atau divergen dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah perangkat uji. Suatu deret belum tentu dapat diperiksa konvergensinya menggunakan semua perangkat-perangkat yang nanti akan dibahas. Bisa saja deret tersebut hanya dapat diuji konvergensinya hanya dengan suatu perangkat pemeriksa dan tidak pada perangkat pemeriksa lainnya. Yang pertama, uji awal. Uji awal yaitu dengan memeriksa apakah untuk barisan yang ketahingga memenuhi kondisi ini. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka segera dapat kita simpulkan dengan mudah bahwa deret tersebut divergen. Jika ternyata hal ini dipenuhi, maka ada kemungkinan deret tersebut konvergen. Dan pemeriksaan lebih lanjut tentu harus dilakukan untuk mendapatkan kepastian. Jelas uji ini bukan untuk mengetahui suatu deret konvergen atau tidak, tetapi lebih diperuntukkan untuk langkah awal paling sederhana untuk menghemat waktu. Karena jika limit n mendekati tahingga an tidak sama dengan 0, maka dengan mudah kita simpulkan bahwa deret tersebut divergen. Sebagai contoh, deret ini merupakan deret tahingga yang divergen karena jelas terlihat bahwa limit n mendekati tahingga n sama dengan tahingga. Sedangkan untuk deret tahingga ini memiliki kemungkinan konvergen karena limit n mendekati tahingga an sama dengan 0. Selanjutnya yaitu uji konvergensi deret positif. Setelah kita melakukan uji awal dan misalkan deret yang ditinjau memenuhi kondisi an sama dengan 0 ketika limit n mendekati tahingga, maka beberapa perangkat pemeriksa selanjutnya untuk mengetahui konvergensinya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membatasi pada kasus dengan deret yang memiliki tanda positif untuk seluruh barisannya. Dan pengujian deret bolak-balik akan dibahas secara terpisah. Uji konvergensi deret positif yang pertama yakni uji banding. Uji ini dimaksudkan untuk menguji konvergensi dan divergensi tentunya. Untuk memeriksa deret yang ditinjau, kita memerlukan suatu deret lain yang sudah diketahui konvergensinya. Dan juga deret lain yang sudah diketahui divergensinya. Yang kemudian dilakukan perbandingan apakah deret yang kita tinjau, semisal sigma n, dengan deret yang telah kita ketahui konvergensinya, semisal sigma
Bn. Jika memenuhi kondisi An lebih kecil daripada Bn untuk semua kondisi ini, maka deret tersebut konvergen. Sedangkan untuk deret lainnya yang telah diketahui, semisal ada sigma Dn, jika memenuhi kondisi sebaliknya di mana An lebih kecil daripada Dn dengan kondisi N kecil lebih besar sama dengan dibandingkan N besar, maka sigma N dikatakan divergen. Berbeda dengan kondisi yang tertulis di sini, yaitu sigma N merupakan konvergen. Sebagai deret perbanding, dapat digunakan deret geometri ini. Deret ini tidaklah divergen untuk X lebih kecil daripada 1 dan dapat dibuktikan dengan mudah melalui ungkapan ini. Bahwa deret tersebut konvergen ke jumlah persamaan ini. Tentu ini dapat dibuktikan dengan mengikuti teknik matematis dari deret. Sebagai contoh, kita dapat meninjau konvergensi deret ini dan ini dengan n faktorialnya adalah ini. Dan misalkan untuk persamaan ini kita gunakan B sama dengan 1 dan X sama dengan 1/2. Sehingga deret yang menjadi pembandingnya adalah sigma 1/2n. Jika kita lakukan proses matematis deret di mana n dari 1 hingga 5, maka akan didapat tabel seperti ini. Dan jelas terlihat bahwa untuk deret yang pertama selalu berlaku kondisi seperti ini, di mana 1/n lebih besar dari 1/2n untuk seluruh n, sehingga dengan demikian deret ini divergen untuk yang pertama. Sedangkan untuk deret yang kedua terlihat untuk n lebih besar sama dengan dari 4, selalu terpenuhi kondisi 1/n faktorial lebih kecil daripada 1/2n, sehingga deret kedua itu konvergen. Dan perlu dicatat bahwa pemeriksaan dengan menggunakan uji banding ini tidak selalu memberikan hasil yang sebenarnya mengenai konvergensi suatu deret. Mengapa? Hal ini karena pada uji ini hasil yang diperoleh bergantung pada pemilihan deret pembanding yang konvergen. Dan selanjutnya yaitu uji integral. Dalam uji integral ini yang dilakukan adalah dengan melakukan integrasi secara kontinu terhadap n, di mana diberikan deret sigma an, deret hingga, berupa bentuknya seperti ini. Jika hasil integrasi deret yang ditinjau ini terbatas, maka deret ini konvergen. Sebaliknya, jika hasilnya tak hingga, maka deret ini divergen. Untuk memperjelas, sebagai contoh, kita dapat meninjau deret ini dengan kondisi P lebih besar dari 0. Secara khusus deret ini disebut juga deret P harmonik.
Kemudian selanjutnya kita integrasikan deret ini terhadap N. Yang didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian perlu dicatat bahwa batas integrasi bawah pada persamaan yang terakhir ini adalah C yang harganya tidak harus selalu sama dengan 0. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan kontribusi dari batas ini berharga tengah. Selanjutnya yaitu uji rasio. Kita dapat meninjau deret ini dan misalkan untuk limit N mendekati tangga mutlak A N plus 1 seper AN sama dengan C, maka deret dapat dikatakan konvergen jika C lebih kecil daripada 1, dan deret dapat dikatakan divergen jika C lebih besar daripada 1. Kemudian jika C sama dengan 1, pengujian tidak dapat menentukan konvergen atau divergen. Sebagai contoh, kita meninjau ini dengan AN yaitu seper N faktorial dan ini. Maka berdasarkan uji rasio dapat kita peroleh seperti ini. Dan hasilnya adalah 0, di mana 0 lebih kecil daripada 1. Sehingga dengan demikian berdasarkan uji rasio, deret ini merupakan konvergen. Selanjutnya yaitu uji banding limit. Pada uji ini juga terbagi atas uji konvergensi dan uji divergensi. Jika sigma N adalah deret yang ingin diuji konvergensinya dan terdapat deret lain yaitu semisal sigma Bn yang diketahui konvergensinya, dan jika untuk limit N mendekati tangga AN seper Bn sama dengan C, dengan C selangnya adalah seperti ini, maka deret ini merupakan konvergen. Dan dengan bentuk yang lain, sigma N ini kita dapat meng-cross checknya jika pembandingnya yaitu sigma Dn di mana diketahui divergensinya. Dengan pola yang sama seperti yang tadi dan dengan selang seperti ini, maka hasilnya untuk sigma N ini adalah divergen. Dan sebagai contoh, kita dapat meninjau konvergensinya dari deret ini. Dan sebagai pembanding, kita gunakan deret ini di mana telah diketahui divergensinya. Pemilihan ini dilakukan juga dengan menimbang bahwa untuk nilai N yang besar berlaku kondisi seperti ini. Dari sini diperoleh seperti ini dengan limit N mendekati tangga. Sehingga deret ini tentunya divergen. Dan sebagai catatan, dalam pengujian konvergensi suatu deret, seringkali dibutuhkan pengujian dengan menggunakan lebih dari satu perangkat pemeriksaan. Misalkan dengan cara uji banding kita memperoleh bahwa deret yang ditinjau divergen. Sedangkan dengan menggunakan uji awal mengindikasikan sebuah kemungkinan yaitu konvergen. Maka kita patut curigai bahwa perangkat tersebut tidak memberikan jawaban yang tepat, sehingga
harus dilakukan pengujian dengan menggunakan perangkat lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa uji integral dan uji rasio memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya ketimbang uji banding. Mengingat pemilihan deret pembanding sangat menentukan dalam proses pengujiannya. Dan telah dibahas seluruhnya 4 poin dari uji konvergensi deret positif. Maka selanjutnya yaitu tentang uji konvergensi deret bolak-balik. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, yaitu persamaan ini, di mana ini merupakan deret bolak-balik, di mana deret bolak-balik merupakan penjumlahan barisan yang memiliki tanda yang berubah-ubah dari positif dan negatif. Untuk memeriksa konvergensi dari deret-deret seperti ini, kondisi yang akan dipenuhi jika deret ini konvergen yaitu ada 2. Ini dimana AN mutlak dan AN plus 1 mutlak adalah nilai mutlak barisan, dan yang kedua adalah ini. Sebagai contoh, kita dapat tinjau persamaan ini dengan X sama dengan 1, maka terlihat dengan mudah bahwa 1/n plus 1 kuadrat lebih kecil dari 1/n kuadrat. Dan jika kita berikan limit n mendekati hingga untuk untuk 1/n kuadrat, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Yang ini merupakan konvergen. Dan selanjutnya yaitu konvergensi mutlak. Dan misalkan diberikan deret sigma n merupakan deret bolak-balik, maka berlaku teorema seperti ini. Jika deret mutlaknya sigma n merupakan sebuah deret yang konvergen, maka sigma n juga konvergen. Tetapi hal ini tidak berlaku sebaliknya. Jika sigma n konvergen, maka belum tentu sigma n mutlak konvergen. Jika sebuah deret bolak-balik konvergen dan juga deret mutlak yang terkait dengannya konvergen juga, maka deret tersebut dikatakan memiliki konvergensi mutlak. Sedangkan jika deret bolak-balik tersebut konvergen sementara deret mutlaknya divergen, maka deret tersebut dikatakan memiliki konvergensi bersyarat. Kemudian selanjutnya yaitu tentang rentang konvergensi. Untuk deret-deret yang mengandung variabel bebas seperti persamaan ini, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memeriksa pada rentang X di mana deret tersebut konvergen. Untuk mengetahui rentang ini, jika kita dapat menggunakan uji rasio yang telah dibahas sebelumnya, yakni dengan meninjau kondisi ini, dan akan diperoleh 4 kemungkinan pada rentang X, yaitu seperti ini. Kemudian sebagai contoh, kita dapat meninjau deret ini dan berdasarkan uji rasio kita dapatkan seperti ini bentuknya, dan diperoleh 1/x mutlak lebih kecil daripada 1 atau
X mutlak lebih besar dari 1. Sehingga dengan demikian rentang konvergensi deret tersebut adalah seperti ini.